Ayu. Dito, mau nangis. Enggak, Toh. Lu nikahin sahabat lu sendiri. Tapi kenapa sekarang jadi istri rasa serigala sih? Dito, bangun! Super sengaja jangan bikin aku kesel, Mas. Halo teman-teman, buat kalian yang saat ini butuh hiburan, ada referensi film bagus yang cocok untuk mengisi waktu kalian nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Teman Tapi Menikah 2. Diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjalanan cinta pasangan Ayudhya dan Dito yang berawal dari sahabat hingga menjadi teman hidup. Diperingatkan dalam video ini berisi full spoiler ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Teman Tapi Menikah 2 adalah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Rako Prijanto. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang sahabat yang mengalami friendzone selama 11 tahun. Lalu dituangkan dalam sebuah novel karya Ayudhya dan Dito, lalu difilmkan. Dibintangi oleh Mawar Eva De Jong sebagai Ayudhya, Adipati Dolken sebagai Dito. Film ini menceritakan tentang kisah kelanjutan perjalanan cinta Ayudhya dan Dito yang baru saja menikah dan menjalani kehidupan keluarga sebagai suami istri. Dan tentu saja menjalani kehidupan suami istri jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan saat berpacaran. Banyak rencana dan mimpi yang sudah mereka pikirkan dan akan mereka gapai berdua. Mulai dari keinginan untuk keliling dunia sambil kulineran, sampai ingin tinggal di luar negeri. Namun tiba-tiba Ayu hamil. Ayu bahkan sempat merasa takut saat dirinya positif hamil. Ia takut hubungannya dengan Dito akan merenggang. Saat Dito mengetahui kehamilannya, Dito syok dan bingung. Bagaimana dengan rencana dan mimpi mereka yang kemungkinan akan berantakan karena kehamilan ini? Ayu diberitahu oleh dokter mengenai lahirannya nanti dan menanyakan kepada orang terdekat tentang kehamilan yang malah membuat Ayu stres dan semakin takut. Akhirnya Ayu memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang kehamilan. Kehamilan ini membuat kepribadian Ayu berubah total. Dari yang tadinya semangat nemenin Dito kemana-mana, Ayu jadi mager dan parahnya super sensitif. Kepribadian Ayu yang berubah karena efek kehamilannya. Dan Dito yang juga bingung dan tidak paham dengan apa yang Ayu rasakan. Sehingga keduanya sering sekali bertengkar mengenai hal-hal kecil sekalipun. Bersahabat selama belasan tahun nyatanya tak membuat mereka luput dari cekcok ketika Ayu melewati masa kehamilan. Perubahan sikap Ayu mulanya bisa ditangani dengan kesabaran yang dilakukan Dito. Namun lambat laun dia tak bisa tolerir. Dito merasa Ayu sengaja menjadikan perubahan hormonal sebagai pembenaran dari perubahan sifat ini. Mendengar pernyataan suaminya itu membuat Ayu sangat berang. Pertengkaran rumah tangga pun mulai menjadi-jadi, hingga Ayu berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Ini dikarenakan hubungannya dengan sang suami mulai tidak tentram semenjak dirinya mengandung. Namun akhirnya Dito memberikan pengertian kepada Ayu. Mereka akan menjalaninya bersama-sama dan Dito janji nggak bakalan pergi. Pertengkaran yang dialami Ayu dan Dito membuat mereka dihadapkan dengan dua pilihan, mempertahankan sang jabang bayi atau pernikahan mereka. Suatu hari, Ayu kumpul dengan teman-temannya dan membicarakan kesibukannya masing-masing. Tapi di situ, Ayu merasa sedih dan kembali mengingat tentang mimpi dan rencana untuk keliling dunia bersama Dito. Lalu Dito menyarankan Ayu untuk healing. Lalu Ayu dan Dito pergi ke Bali untuk berlibur dan quality time di sana. Mereka seperti berpacaran lagi, melupakan sejenak kerumitan dalam berumah tangga. Dito pun harus menahan diri dan pura-pura tidak cemburu dengan perhatian yang Ayu berikan ke si janin. Dito merasa tersisihkan.
Lalu Dito mulai mencari pengalihan dari rasa cemburunya sama si Mas Bayi. Dito berencana akan keluar bersama teman-temannya. Tapi karena nggak diizinin oleh Ayu menyuruh teman-teman Dito untuk kumpul di villa ini aja. Akhirnya mereka kumpul di villa yang Ayu dan Dito tinggali. Tapi karena Dito dan teman-temannya sangat berisik dan mengganggu ketenangan Ayu, maka terjadilah pertengkaran lagi antara Ayu dan Dito. Lalu teman-teman Dito pergi pamit, gak mau ganggu dan gak enak juga sama Ayu. Dan salah satu teman Dito bilang, kalau tangan pegel itu dipijit, jangan dipotong. Di sisi lain, Ayu menangis dan menyesal dengan sikapnya yang dia sendiri gak ngerti kenapa jadi gini. Lalu Dito datang dan mereka berargumentasi, melanjutkan pertengkaran mereka. Dito kesal dengan Ayu yang selalu mengatasnamakan hormon. Ayu juga kesal dengan Dito yang tidak bisa mengerti posisinya saat ini. Pagi harinya, Dito pergi untuk berolahraga. Namun di villa, Ayu mengalami pendarahan. Dito segera balik dan mereka segera pergi ke bidan. Namun di perjalanan mereka kembali bertengkar. Di bidan mereka diberitahu dan mulai memahami bahwa untuk membesarkan anak dibutuhkan kerjasama yang baik antara mereka berdua. Janin tidak hanya butuh gizi, tapi dia juga butuh cinta dan kasih sayang dari mereka berdua. Lalu mereka mulai menjalaninya berdua dengan kebahagiaan. Namun tiba-tiba muncul masalah mengenai kelahiran si Mas Bayi. Ayu ingin lahiran di Bali. Dito setuju dan mensupport, tapi keluarga mereka tidak mendukung karena terlalu khawatir. Hubungan keduanya juga sudah membaik dan mereka menantikan si Mas Bayi lahir dan menghadapinya berdua. Lalu Ayu kumpul dengan teman-temannya dan salah satu pertanyaan dari temannya membuat Ayu kembali mengingat gimana hormonnya yang sering naik turun, suaminya yang jadi sasaran amarahnya, dan tubuhnya yang berubah. Ayu juga memberikan pesan untuk temannya agar lebih menikmati masa singlenya, maksimalin main, maksimalin kerja, maksimalin jalan-jalan, maksimalin jatuh cinta, dan banyak lagi unek-unek yang Ayu sampaikan pada teman-temannya. Lalu karena Ayu lahiran di Bali, Ayu dan Dito menjalani LDRan. Karena Dito juga mempunyai tanggung jawab pekerjaannya. Ayu dan Dito juga selalu berkomunikasi. Karena ingin lahiran normal, Ayu menjalani yoga dan olahraga lainnya. Dito juga selalu mengingatkan dan menyemangatinya dari jauh. Mendekati persalinan muncul masalah baru mengenai kelahiran normal yang tidak didukung dengan posisi si Mas Bayi. Ayu takut dan menceritakannya kepada Dito. Dito berhasil menenangkan Ayu, lalu berjanji akan ke Bali secepatnya agar bisa langsung ngobrol berdua. Dan Dito pun sampai di Bali. Dan sekarang Ayu sudah yakin akan lahiran normal. Dan Dito bilang Ayu harus nurut dan gak boleh males olahraga. Dan makannya harus teratur agar Ayu dan si Mas Bayi sehat. Mereka berdua menghabiskan waktu berdua. Jalan-jalan, makan es krim, dan mencari nama untuk si Mas Bayi. Dito juga mulai mengabadikan momen kebersamaannya bersama Ayu dengan kamera. Pagi hari, Ayu mengalami kontraksi. Lalu Dito segera membawanya pergi ke bidan. Sampai di bidan dan beberapa jam berlalu, belum ada tanda-tanda Mas Bayi mau keluar. Dito mulai berbicara pada si Mas Bayi yang masih ada di dalam perut dan terus membujuknya untuk keluar. Dan setelah beberapa jam berlalu, Ayu mengalami kontraksi lagi dan melahirkan si Mas Bayi. Akhirnya si Mas Bayi lahir normal dan memiliki mata belok seperti Ayu dan Dito. Dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga bersama anggota baru, si Mas Bayi yang sudah lahir ke dunia ini. Dan film pun berakhir di sini. Untuk ringkasan di film ini memberikan pesan dan makna yang dalam ya. Terutama untuk pasangan yang baru menikah atau baru memiliki anak. Film ini dapat memberi pesan moral tentang perlunya kerjasama yang baik antara suami istri untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Film ini memberikan edukasi tersirat bahwa menikah
bukan hanya menyatukan dua hati. Namun, ada konsekuensi besar yang harus dihadapi bersama-sama. Film ini tak sekedar menghadirkan romansa, tetapi juga cerita yang mengedukasi, khususnya buat pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Dan masih banyak lagi pesan dan makna yang bisa kita ambil dari film ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar makna dan pesan apa yang kalian dapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!